Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran PLBJ kelas 5. Sebelumnya kamu telah menyelesaikan materi bab 8. Sekarang waktunya kita evaluasi PLBJ bab 8. Yuk simak sama-sama dan pahami agar kamu bukan hanya dapat mengisinya, tapi juga kamu dapat memahami apa yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Kita mulai evaluasinya. Soal yang pertama, fasilitas yang disediakan untuk kapal bersandar adalah kira-kira yang mana? Yuk, betul. Jawabannya adalah C, pelabuhan. Soal nomor 2. Salah satu sikap yang baik ketika ingin menggunakan kereta api adalah yang mana jawabannya? Iya, betul. Jawabannya adalah A, membeli tiket di loket dengan cara antri. Soal nomor 3, amati pertanyaan berikut. Ini ada 5 pertanyaan ya. Kira-kira bentuk upaya menjaga sarana umum berupa halte adalah nomor. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah B, 1, 2, dan 4. Soal nomor 4. Menghormati tenaga medis yang sedang bertugas adalah salah satu kewajiban A, pasien dan pengunjung. Lanjut soal nomor 5. Agar tercipta masyarakat yang sehat, perlu didukung oleh fasilitas kesehatan yang memadai tentunya ya. SUD diharapkan menjadi sebuah rumah sakit yang lebih mengutamakan apa yo? Ya, betul sekali, mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat. Soal nomor 7. Transportasi darat atau ojek mulai diminati masyarakat karena apa? Tentunya mengurangi kemacetan. Soal nomor 8. Memperoleh pelayanan yang adil, jujur, dan tidak diskriminasi termasuk apa ya? Termasuk hak pasien. Soal nomor 9. Kereta api disebut juga angkutan massal karena kalau massal berarti banyak. Oh, berarti jawabannya penumpangnya banyak. Soal nomor 10. Madi dan Dul dirawat dalam satu kamar di rumah sakit. Untuk mengatasi rasa bosan, Madi menonton video melalui telepon genggamnya. Volume suara video sangat kencang. Madi juga tak malu untuk tertawa terbahak-bahak ketika menonton video tersebut. Dul dan suster sering menegurnya, akan tetapi Madi tidak menghiraukannya. Nah, kira-kira sikap Madi tersebut termasuk apa? Ya, betul, termasuk melanggar hak pasien lainnya. Wah, tidak terasa kita sudah ke bagian 2. Isilah titik berikut dengan benar. Soal nomor 1. Salah satu fasilitas transportasi yang dikelola pemerintah DKI Jakarta ialah. Oh, kalau dikelola pemerintah DKI Jakarta ada beberapa ya. Ini disebutkan salah satunya aja, yaitu Transjakarta. Soal nomor 2. Sikap terpuji ketika membeli tiket di loket ketika banyak pembeli ialah, ayo apa pasti tahu dong, harus mengantri. Nomor 3. Salah satu sikap tak terpuji, ingat ya, tak terpuji ketika menggunakan angkutan bus kota ialah coret-coret bus. Soal nomor 4. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, Pemda DKI Jakarta membangun titik di tingkat kecamatan. Apa? Iya, betul sekali, RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah. Nomor 5. Mematuhi jam besuk di rumah sakit termasuk kewajiban. Yap, betul, kewajiban pengunjung ya. Pengunjung yang ingin menjenguk pasien. Wah, lanjut ke bagian 3. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat dan jelas. Soal nomor 1. Jelaskan secara singkat langkah-langkah menggunakan fasilitas bus Transjakarta. Itu dengan menyiapkan tiket, lalu masuk ke halte. Nah, kalau sudah masuk ke halte tentunya kita harus menunggu bis datang di halte tersebut.
Soal nomor 2, jelaskan dua perbedaan antara halte dan terminal. Kalau dari dua katanya halte dan terminal. Halte sama-sama menurunkan penumpang ya. Terminal juga tempat menurunkan penumpang yang naik angkot, naik bus. Oke, tapi di sini kita diminta untuk perbedaannya. Kira-kira perbedaannya apa? Nah, kalau di sini perbedaannya itu halte lebih kecil ya jika dibandingkan dengan terminal. Oke, lalu halte biasanya ada di pinggir-pinggir jalan nih, di pinggir-pinggir jalan yang kecil ya, dan ukurannya kecil. Sedangkan terminal ada tempat khususnya karena dia sangat luas ya untuk menampung beberapa bus. Tapi kalau halte biasanya untuk menampung satu bus karena ini hanya menurunkan dan menaikkan penumpang saja. Tapi jika punya jawaban yang lain silahkan. Lanjut nomor 3, tulislah nama RSUD yang ada di wilayah tempat tinggalmu lengkap dengan alamatnya. Wah, lengkap dengan alamatnya ya. Di sini baru disebutkan rumah sakitnya, alamatnya tidak. Nah, di sini kamu sesuaikan RSUD-nya dekat sekitar tempat tinggal kamu. Lalu jangan lupa disebutkan atau dituliskan juga alamatnya ya. Di sini saya menuliskan RSUD Kembangan, RSUD Cengkareng, RSUD Kalideres. Lanjut nomor 4, tulislah 3 kewajiban pengunjung atau penjaga pasien di rumah sakit. Wah, kita kalau berkunjung atau ingin menjaga pasien ada kewajiban yang harus kita patuhi. Kira-kira apa saja ya? Datang saat jam besuk, tentu ya kita harus datang saat jam besuk. Karena kalau datang tidak saat jam besuk, pasti kita akan dilarang. Lalu menaati tata tertib rumah sakit. Setiap rumah sakit pasti ada tata tertibnya yang harus kita patuhi sebagai pengunjung. Yang ketiga, tidak mengganggu kenyamanan pasien. Itu sangat penting sekali ya, karena pasien itu tentunya butuh istirahat, butuh kenyamanan agar lekas sehat. Jadi kita sebagai pengunjung dilarang untuk mengganggu kenyamanan pasien. Selanjutnya soal nomor 5. Seorang pemuda mengantar adiknya untuk berobat. Pemuda tersebut langsung meminta kepada dokter agar adiknya dirawat di ruang unit gawat darurat atau UGD. Tentu saja dokter menolak permintaan sang pemuda. Yang A, menurutmu bagaimana sikap pemuda tersebut? B, mengapa dokter menolak permintaan pemuda? Nah, karena yang nomor 5 ini pendapat masing-masing, jadi silahkan diisi sesuai pendapat kamu masing-masing. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di nomor akhir. Waktunya kita berpisah terlebih dahulu ya. Kita lanjut di PLBJ bab ke-9. Coba siapa yang tahu bab 9 itu materinya apa? Yang belum tahu dicari tahu ya. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.